Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihan Fariha dari Prodi Perbankan Syariah bersama Maya Rohana. Di sini kami akan mempresentasikan lewat video di mata kuliah Akuntansi Syariah di STAI Bina Madani. Sebelumnya, kami berterima kasih untuk dosen yang telah memberi kita kesempatan dalam memaparkan presentasi materi yang berjudul Pencatatan Keuangan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, sedangkan definisi akuntansi adalah merupakan suatu proses yang meliputi 1. Pencatatan, 2. Penggolongan, 3. Peringkasan, 4. Pelaporan dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisasian biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Metode pencatatan akuntansi mana yang akan digunakan dalam suatu organisasi? Apakah metode tulis tangan, mekanik, atau elektronik? Tergantung pada berbagai faktor. Hal ini penting yang harus dipertimbangkan, antara lain besarnya organisasi, jumlah data yang harus diproses, dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian setiap metode tersebut. Karena laporan keuangan oleh banyak kelompok yang berbeda seperti penanaman, modal, kreditur, manajer, dan lain-lain. Laporan keuangan kadang-kadang disebut laporan keuangan yang bertujuan umum. Tiap laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama, neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet statement of financial position, yaitu laporan keuangan yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan pendapatan atau income statement of earning, yaitu laporan keuangan yang melaporkan jumlah laba yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode. Yang ketiga itu laporan arus kas atau statement of cash flows, yaitu laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang selanjutnya itu adalah definisi laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah cara pengolahan suatu informasi keuangan berdasarkan syariah, aturan, dan hukum Islam agar menghasilkan suatu laporan yang memberi manfaat. Sistem akuntansi berbasis syariah ini muncul akibat rasa kurangnya suatu sistem akuntansi yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam oleh kaum muslimin. Perbedaan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional secara umum adalah laporan keuangan syariah, laporan yang tidak mengandung unsur ribawi dan mengikuti kaidah-kaidah syariat, sedangkan laporan keuangan konvensional adalah laporan keuangan yang mengandung unsur ribawi dan liberal. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Maya Rohana. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk bertujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka. D. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 1. Dapat dipahami.
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsi memiliki pengetahuan yang memadai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Arti penting laporan keuangan. Manajemen suatu organisasi, baik yang berorientasi laba maupun yang tidak, akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Baik buruknya keputusan yang diambil akan bergantung dan ditentukan oleh informasi yang digunakan dan kemampuan manajemen dalam menganalisis dan menginterpretasikannya. Salah satu sumber informasi yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama keputusan keuangan, adalah laporan keuangan. Manajemen, terutama manajer keuangan, juga berkepentingan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan sisi informasi tambahan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Dimulai pada persamaan akuntansi bank. Syariah yaitu aktiva, kewajiban plus investasi tidak terikat plus ekuitas, sedangkan pada bank konvensional yaitu aktivitas sama dengan utang plus modal. Di sini terlihat ada penambahan investasi tidak terikat yang berupa dana investasi tidak terikat, terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 2. Pos pada bank. Syariah pada akun piutang Syariah pada akun piutang jual beli terdiri dari piutang murabahah, piutang salam, piutang hisnah, piutang qard. Sedangkan pada bank konvensional nama akunnya piutang dagang. 3. Terdapat perbedaan konsep standar neraca bank syariah. Pada sisi aktivitas itu terdapat piutang jual beli, mudharabah, salam, istisna lainnya. Dalam pembiayaannya ada mudharabah dan musyarakah. Dalam sisi pasifa, dana pihak ketiga itu giro wadiyah, tabungan wadiyah, deposito wadiyah. Investasi tidak terikat itu ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah, equity. Sekian dari saya dan Dihan. Semoga makalah akuntan syariah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.